pagi para pecinta tanaman hias, apa kabar? Terima kasih subscribe dan like-nya ya. Pagi hari ini saya sangat bahagia karena bunga saya ini berbunga ya, putih dan sangat indah sekali sahabat. Jadi keindahan bunga tidak hanya kita dapatkan dari bunga anggrek-anggrek kita juga bisa dapatkan dari bunga-bunga yang lain. Ini juga mawar saya juga sedang berbunga dan dia bunganya besar ya sahabat. Karena salah satu cara saya membuat suburnya tanaman-tanaman hias saya dan menghasilkan bunga yang seperti ini sahabat adalah bagaimana memperhatikan tanaman hias kita ya, dengan pemberi pemupukan sehingga mawar kita dan juga tanaman hias kita bisa menghasilkan bunga. Dan pupuk yang saya berikan adalah ini ya sahabat ya, pupuk dekastar untuk pembungaan. Jadi saya bila terlambat memupuk, paling tidak unsur hara yang ada di tanaman hias saya tercukupi. Walaupun saya menanam tanaman hias kita baik mawar dan juga anggrek ya sahabat, dan juga tanaman hias lainnya di dalam pot, tapi tetap subur karena unsur hara yang ada di dalam pot itu tercukupi, yaitu dengan cara kita memberikan pupuk slow release dan juga pupuk penyemprotan. Nah, kalau pupuk penyemprotan saya menggunakan gandasil sahabat ya. Nah sahabat, kita dapat melihat pertumbuhan dari tanaman-tanaman hias kita. Juga kita memberikan ini air cucian dari ya sahabat, kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Sahabat, kalau kita memiliki anggrek tumbuh subur, tanaman hias kita lainnya tumbuh subur, kita bahagia ya. Nah sahabat, yang terpenting dari setiap tanaman hias kita adalah menjaga kesuburan juga akar-akar dari tanaman hias kita. Ini adalah anggrek saya ya, besar ya. Ini juga memiliki akar yang sehat sahabat. Seperti ini, lihat akarnya menjuntai-juntai, akar sehat ya. Nah sahabat, untuk anggrek ini sendiri kita harus memotong ini akar-akar yang tidak sehat. Nah akar-akar yang tidak sehat ini harus kita potong supaya memicu tumbuhnya akar baru ya sahabat ya. Jadi kita harus rajin juga bersih-bersih sahabat untuk tanaman hias kita supaya tidak menghambat pertumbuhan dari setiap tanaman hias kita. Nah ini yang pernah saya ceritakan, anggrek super bean saya ada 4 kenop ya sahabat, 1, 2, 3 dan ini 4, bahkan 5 sahabat ya, 5. Nah sahabat, kalau kita melihat anggrek kita yang memiliki kenop yang banyak seperti ini sahabat, ini jangan sampai kekurangan unsur hara. Jadi kita harus memupuk dengan gandasil yang merah sehingga nanti pertumbuhan bunga ini akan sehat. Dan kedua, jangan lupa menyemprot alika supaya nanti bisa mekar kenop sempurna seperti ini, tidak diganggu oleh binatang lainnya. Nah sahabat, kalau kita lupa menyemprot alika ya 2 minggu sekali, maka kenop ini bisa saja tidak jadi sahabat, bisa gagal mekar. Jadi jangan lupa merawat kenop-kenop anggrek kita sehingga nanti dia dapat menghasilkan bunga yang indah seperti ini. Nah sahabat, juga kita akan mendapatkan ya bunga yang awet mekar seperti ini ya sahabat ya. Maaf, memang hanya ini yang menjadi koleksi saya yang selalu saya tunjukkan di video saya. Tapi saya hanya mau memotivasi para pecinta anggrek bulan atau tanaman hias lainnya, jangan berhenti merawat, karena merawat tanaman hias itu sebenarnya tidak sulit. Hanya dibutuhkan kecintaan kita kepada tanaman hias sehingga kita dapat memberikan waktu kita untuk tanaman hias kita. Karena tanaman hias anggrek, baik aglonema, bukanlah tanaman hias seperti tanaman hias lainnya yang hanya ditanam lalu ditinggal, tidak dirawat atau tidak dipupuk. Jadi sahabat,
kita harus memupuk, merawat, dan memperhatikan. Kita akan memberikan waktu kita kepada tanaman hias kita karena kita mencintai mereka, ya. Kita memperhatikan mereka dengan baik, jadi kita akan merawatnya juga dengan baik. Nah, sahabat, itulah beberapa tips yang saya berikan untuk merawat tanaman hias agar tanaman hias kita awet dan bisa tumbuh daun-daun baru seperti ini, sahabat, ya. Tumbuh daun-daun baru seperti ini, ya, seperti ini juga. Ini tumbuh daun baru, ya sahabat. Ini juga tumbuh daun baru. Ini adalah, sahabat, karena apa? Kita juga memberikan vitamin, ya, vitamin untuk daun yaitu vitamin B1. Dan untuk akar sesekali, sebulan sekali, coba disiram dengan atonik supaya pengakaran dari setiap aglonema kita sehat dan daun-daunnya juga tumbuh dengan baik, ya. Artinya tumbuh besar, ya sahabat. Lihat ini, ya, besar daunnya. Karena kalau dia kekurangan nutrisi, maka aglonema kita itu akan menumbuhkan daun yang kecil, ya sahabat, mengecil. Itu salah satu kenapa daun aglonema kita mengecil, karena kekurangan unsur hara. Ataupun kenapa dia ini selain kecil ataupun keriput seperti ini, mungkin saja medianya sudah lapuk atau mungkin saja juga ada hama di dalam tanah. Jadi ini bisa dibongkar, sahabat, kalau kita melihat bahwa daun aglonema kita mengecil, atau bisa saja karena tumbuh bunga, sahabat. Seperti ini aglonema saya ini baru tumbuh bunga. Nah, langkah baiknya bunganya itu dipotek sehingga tidak menghalangi daun yang baru untuk mekar. Nah, sahabat, demikian juga anggrek, ya. Daunnya nanti tidak akan tumbuh subur jika kita tidak memberikan pupuk, ya, untuk daun. Dan pupuk untuk daun itu adalah Gandasil D, ya sahabat, ya. Nah, saya memberikan pupuk untuk daun aglonema saya, Gandasil D, dan juga pada ini anggrek saya. Dan untuk akar saya menambahkan sebulan sekali saya siram dengan atonik sesuai dengan ukuran yang ada di kemasan daripada botol atonik. Nah, sahabat, untuk pembungaan sendiri, ya, untuk bunga seperti ini saya tidak memberikan pemupukan secara penyemprotan karena saya sudah memberikan pupuk slow release, ya sahabat, ya, pupuk Dekastar untuk pembungaan. Nah, terima kasih sahabat, tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan, kiranya semakin bahagia.